A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat karunia-Nya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Al-I'tisam melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, salawat teriring salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari Rabu 30 April 2025. Dan kemarin Selasa itu sudah masuk 1 Dzulqa'dah ya. Jadi tadi Rabu tanggal 2 Dzulqa'dah. Berarti malam ini malam 3 Dzulqa'dah. Bulan apa? Hapit cenah Pak ya. Hapit itu bulan yang diapit oleh 2 hari raya. Sebelumnya ada Syawal, satu lagi nanti ada Rayagung, hari Idul Adha. Jadi bulan yang kejepit, hapit. Dan jemaah haji sebentar lagi insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci. Mungkin kloter awal dari kota Bogor. Kalau udah secara nasional itu tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, sudah mulai berangkat tuh Pak ya. Jadi sudah ada pemberangkatan. Kalau untuk kota Bogor itu yang pertama nanti tanggal 14 Mei. Kemudian ada lagi nanti kloter yang tanggal 24 Mei. Ada lagi nanti satu lagi 26 Mei. Ya. Itu yang 24 dan 26 itu udah gelombang 2, udah langsung ke Jeddah. Ya, ke Mekah melalui Jeddah. Kalau yang tanggal 14 itu ke Madinah dulu ya. Dan kalau nggak salah info dari Pak Haji Husain Ketua DKM, minggu depan kita Walimatus Safar Pak di sini ya. Walimatus Safar jemaah I'tisam yang mau berangkat. Mungkin ada sekitar berapa? 4 orang ya, Pak. 4 orang. Saat Allah diangkat itu tahun ayeuna mah Pak ya. Tahun ayeuna preheula. Jadi tahun ini ada 4 orang, salah satunya dari Al-Ghazali itu Pak Haji Sodik ya nanti. Jadi nanti 4 orang itu mungkin minggu depan ngaji Walimatus Safar, tidak bawa kitab Pak ya. Jadi jadwalnya minggu depan itu Al-Mizan Al-Kubro. Jadi diganti dengan Walimatus Safar. Iya. Dan tentu saja kita semua ya berharap dengan jemaah haji yang berangkat itu kita punya harapan mudah-mudahan mereka yang berangkat diberikan kelancaran oleh Allah ya, dan juga mendapatkan predikat hajjan mabrur, serta kita yang belum berangkat atau mau berangkat lagi mudah-mudahan dikasih jalan kemudahan oleh Allah ya. Siapa tahu Pak dengan hadir Walimatus Safar teh nepak Pak ya. Apa nepak teh apa? Ketularan gitu ya. Ketularan, siapa tahu ada rizkinya ya. Karena Allah tidak memanggil hambanya yang mampu, tapi Allah memampukan hambanya yang dia panggil.
Ya, kalaupun belum sempat berangkat, paling tidak di Indonesia nih kita ada PR, yaitu kurban. Ya, pastikan kita berkurban. Jemaah yang tidak berangkat, jangan hanya makan daging kurbannya doang. Ya, pastikan bisa berkurban. Dan nanti jangan cuma dapat daging dari Itisom, dapat dari Al Nurul Falah, dapat dari mana deh, ya, Al Ihsan Pabuaran dapat. Tapi kurban tara, Pak, ya. Giliran kurban itu Masya Allah, biasanya lamun sholat hari-hari ngaji tara hadir, tapi pas kurban datang mana Pak? Panitia kurban cuma 20, tapi itu yang hadir 200, Pak. Ya. Nggak diminta nggak apa, pakai sepatu bot aja gitu. Ya. Kalau memang ngebantuin nggak apa-apa, Pak, tapi tentu niatnya harus ikhlas. Jangan ngebantuin sepatu botnya masih tipis, pas ngebantuin pas pulang sepatu bot kandel. Kok berat sepatu botnya ya? Kenapa tuh? Nah, itu tuh PR DKM tuh nanti untuk panitianya harus tegas di situ ya. Itu ya, itu PR kita, Pak. Ya, bagi yang tidak berangkat, mudah-mudahan ada rezeki untuk kurban. Ya. Ganti HP bisa segede kitab Mizan Kubro HP-nya, Pak, ya. Giliran kurban 3.500.000 susah banget sih. Niatkanlah ya, mudah-mudahan ada rizkinya, karena itu sedekah yang utama ya, di antara sedekah yang kita keluarkan. Tentunya selain zakat fitrah, zakat mal ya, itu kan wajib. Ini sedekah utama itu kurban kita keluarkan. Baik hadirin rahimakumullah, di kesempatan hari ini jadwal putarannya adalah bagian kita Nurul Yakin ya. Karena minggu lalu Al-Mizanul Kubro, sebelumnya bagian itu Mukhtasar Qurtubi. Sekarang putarannya berarti Nurul Yakin. Kalau saya tidak salah, ini sekarang halaman 226, baris keempat dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa amma Safwan ibn Umayyah fakhtafa wa arada an yadhhaba wa yulqi nafsahu fil bahri. Faja'a ibnu ammihi Umayr bin Wahb al-Jumahi wa qala ya Nabi Allah, inna Safwana sayyidu qaumihi wa qad haraba liyaqdhifa nafsahu fil bahri fa amminhu fa inna qad ammantal ahmara wal aswada. Faqala alaihi salamu adrik ibna ammika fahuwa aminun. Faqala a'tini alamatan fa'atahu imamatahu fa'akhadha Umairun hatta idza laqiya Safwana qala lahu fidaka abi wa ummi ji'tuka min indi afdalin nasi wa abarrin nasi wa ahlamin nasi wa khairin nasi wa huwa ibnu ammika wa izzuhu izzuka wa syarafuhu syarafuka wa mulkuhu mulkuka. Qala Safwan inni akhafuhu ala nafsi. Qala huwa ahlamu min dhalika wa akramu wa arahu al-imamata alamatal amani faraja'a ila Rasulillah. Iya, hadirin rahimakumullah, kita masih berada ini karena ini sebulan sekali untuk kajian ini ya, Nurul Yakin putarannya. Terakhir ini kita ngaji di tanggal 3 bulan Februari. Oh, berarti sebulan setengah yang lalu ya. 2 bulan ya. Tanggal 3 bulan 2 Pak terakhir ini. Tanggal 3 bulan 2. Sekarang tanggal 30 bulan 4 ya. 2 bulan karena Ramadan. Ini sedang bicara apa kita? Kita sedang berada di tahun 8 Hijriah Bapak-bapak ya. Nah, ini diingatkan kembali.
Kita sedang berada di tahun 8 Hijriah dari perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan sedang menceritakan sebuah peristiwa besar, yaitu Ghazwah Fathu Mekah, ya, pembebasan perang yang merupakan perang besar, meskipun pada realitanya tidak terjadi peperangan, ya, yaitu penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, di mana sudah kita ceritakan dari awal kronologi terjadinya Fathu Mekah sampai, ya, akhirnya di ujung cerita itu Mekah berhasil ditaklukkan tanpa perlawanan, ya, karena pihak kaum Quraisy menyerah. Mereka sebab tidak punya persiapan, dan lagi pula mereka tidak ingin ada peperangan, ya, Nabi juga nggak mau ada peperangan. Maka di saat mereka sudah menyerah, Nabi mengumpulkan mereka di dekat Ka'bah. Nah, apa ucapan paling populer Nabi saat itu? Yaitu Nabi mengatakan, "Idhabu fa'antumut tulaqa." Bebas, kalian bebas. Kalian pergilah sesuka hati kalian, kalian bebas. Maksudnya adalah Nabi itu memaafkan orang-orang Quraisy yang sudah mengusir, menyakiti beliau, bahkan membunuh beberapa sahabat beliau sewaktu masih tinggal di Mekah dulu. Ya, jadi waktu dikumpulkan itu kan Nabi bertanya, kira-kira kalian menyangka apa perlakuanku kepada kalian sekarang? Nah, ya, Nabi sudah menguasai Mekah. Ya, disitulah para kaum Quraisy menyatakan kebaikan. Kau pasti akan memutuskan yang baik-baik, kau akan memperlakukan kami baik-baik. Ternyata betul, Pak, persangkaan mereka. Nabi bilang, kalian bebas, aku maafkan. Nah, itulah akhlak tingginya Rasulullah, memaafkan ketika sedang berpuasa. Nah, itu ya. Itu teladan bagi kita, ya. Memaafkan ketika sedang mampu, sedang berpuasa. Bukan justru ketika sedang berpuasa, sedang mampu, mempang-mempung, bantai habis saja udah. Nah, itu yang tidak diharapkan dari Rasul. Beliau justru memberi contoh itu, memaafkan, dimaafkan. Nah, hanya ada beberapa orang, nah itu ya yang sedang kita ceritakan ini, ada beberapa orang yang masuk daftar blacklist, daftar hitam, orang-orang yang halal darahnya, karena mereka itu orang-orang Quraisy yang sudah benar-benar memerangi Rasul dan tidak ada penyesalan. Mereka itu masuk daftar blacklist yang halal darahnya, gitu ya. Ada beberapa di antaranya akhirnya yang masuk Islam. Ya, di antara mereka itu ada yang diceritakan di sini, ada namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dia ini awalnya Islam, awalnya tentunya kafir, musyrik ya. Kemudian masuk Islam. Ketika dalam agama Islam, dia itu sempat menjadi penulis wahyu Rasul. Tapi dia menceritakan yang jelek-jelek tentang penulisan wahyu. Akhirnya dia murtad, Pak. Nah, begitu murtad, ya dia tuh tadi menceritakan yang jelek-jelek tentang penulisan wahyu. Akhirnya di saat Fathu Mekah dia masuk daftar blacklist yang halal darahnya. Tapi ya dia akhirnya dimaafkan oleh Rasul setelah dimintai ampun oleh sepupunya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman datang ke Rasul bilang, "Ya Rasulullah, maafkan dia ya Rasul ini." Dan Rasul masih memandang Utsman, Pak, dimaafkan. Kemudian ada lagi tokoh lain, ya, yang juga dimaafkan oleh Rasul. Itu ada siapa namanya, anaknya Abu Jahal, ya, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini beliau ini sahabat Nabi, ya, putra Abu Jahal. Abu Jahal ini kan bapaknya Ikrimah ini yang memerangi Nabi. Ikrimah ikut-ikutan, Pak, memerangi Nabi. Beliau itu sampai detik-detik terakhir pembebasan Mekah masuk daftar blacklist. Namun istrinya bernama Ummu Hakim binti Harith bin Hisham meminta maaf untuknya kepada Rasulullah, dan Rasulullah memaafkan.
Ya, akhirnya Ikrimah ini menjadi sahabat yang bagus Islamnya. Bahkan Ikrimah bin Abi Jahal ini dia nanti yang setelah sepeninggal Rasul dia yang ikut turut berperang melawan pasukan Romawi Timur di daerah Suriah dan syahid di situ. Ya, sebagai salah satu dari syuhada yang wafat di medan perang Yarmuk di Suriah. Kemudian ada lagi tokoh lain namanya Habar bin Aswad, juga sama pula ya. Dia juga masuk Islam dan meminta maaf kepada Rasul. Kemudian ada Harith bin Hisham, Zuhair bin Abi Umayyah. Mereka semua dimintai maaf dan dimintai perlindungan oleh sepupu Nabi, yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib, sehingga dimaafkan oleh Rasul. Jadi banyak Pak ya tokoh-tokoh yang masuk daftar blacklist. Ternyata Nabi itu bukan ingin membunuh mereka juga, tapi sebenarnya ingin melihat penyesalan dari mereka gitu. Mereka menyesal. Ternyata banyak yang sadar, menyesal dan masuk Islam di saat pembebasan kota Mekah. Nah sekarang siapa lagi tokoh lainnya di sini yang diceritakan yang masuk daftar blacklist, tapi kemudian diberikan pengampunan oleh Nabi? Nah di sini dikatakan wa amma Safwan ibnu Umayyah. Adapun Safwan bin Umayyah, ya siapa dia? Dia ini adalah putra dari Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Bestinya Abu Jahal. Ya, dia CS-nya Abu Jahal nih, untuk melawan Nabi. Itu kan satu paket itu. Ada Abu Jahal, ya Amr bin Hisham nama aslinya, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Walid bin Mughirah. Itu tokoh-tokoh besar Quraisy yang memusuhi Nabi. Nah ini Umayyah bin Khalaf adalah ayahnya Safwan bin Umayyah. Dan Umayyah bin Khalaf inilah yang dulu ya ketika Nabi baru berdakwah, dia baru tahu bahwa budaknya masuk Islam. Siapa budaknya? Yang sangat terkenal, Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, budaknya Umayyah ini masuk Islam. Bilal begitu tahu disiksa habis-habisan. Nah Safwan ya juga tentunya ikut andil meskipun tidak sekasar bapaknya, tapi dia masuk daftar blacklist. Nah Safwan bin Umayyah ini apa yang dilakukan begitu tahu Nabi menaklukkan Mekah? Dia fakhtafa, bersembunyi. Ya, lari dia Pak dari kota Mekah, bersembunyi. Wa arada an yadhhaba wa yulqi nafsahu fil bahri. Dia hendak pergi dan melemparkan dirinya di laut, ingin menceburkan diri di laut. Ya. Jadi dalam riwayat lain itu disebutkan Safwan ini lari ke Jeddah, kabur dia ke Jeddah, dari Mekah ke Jeddah kan lumayan. Ya naik mobil aja sekitar 1 jam. Ini dia naik kudanya, dia pacu sampai ke pelabuhan Jeddah. Ya, atau dia naik perahu ingin nyebrang, atau dia ingin tenggelam aja di laut. Gitu. Dia karena udah bingung mau kemana, mau kembali ke Mekah. Mekah udah dikuasai Muhammad. Dia mau nyari kemanapun, orang-orang Arab sudah mulai pada masuk Islam. Mau kemana? Udahlah, mendingan pergi keluar daerah tanah Arab atau mati aja di lautan. Karena udah malu dia, malu. Ayahnya udah berbuat banyak kesalahan dan dia gengsi gitu kalau harus. Dan pastinya akan dia eksekusi mati. Mendingan mati sendiri aja gitu. Nah, apa yang terjadi kepada Safwan bin Umayyah ini? Faja'a ibnu ammihi. Datanglah sepupunya. Ibnu Am itu anak pamannya. Anak pamannya Safwan yang bernama Umair ibn Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi, dia udah masuk Islam lebih dulu ini, sebelum pembebasan Mekah. Umair bin Wahab al-Jumahi ini sepupu dari Safwan bin Umayyah. Dia datang kepada Nabi, Umair bin Wahab. Waqala, dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Safwan sayyidu qaumi. Sesungguhnya Safwan ini adalah pimpinan kaumnya. Wa qad haraba, dia sudah lari, kabur, melarikan diri, liyaqdhifa nafsahu fil bahri, untuk melemparkan dirinya sendiri ke laut. Dia mau bunuh diri di laut.
Apa kata si Umair bin Wahab ini? Fa'aminhu, berilah dia rasa aman, jaminlah keamanannya ya Rasul. Maksudnya biarkan dia hidup, maafkan dia. Fa innaka qad ammantal ahmar wal aswada, karena engkau ya Rasulullah sudah memberi rasa aman bagi mereka-mereka yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Artinya semua orang di Mekah ini banyak yang minta maaf, minta keamanan kepada Rasul, dan Rasul kabulkan. Tolonglah ya Rasul, maafkan dan berikan keamanan bagi Safwan bin Umayyah sepupuku. Kalaulah memang ayahnya sudah menyakiti engkau berkali-kali, sahabat-sahabatmu, paling enggak dia adalah sepupuku ya Rasulullah, mohon memberikan dia rasa aman. Faqala, Rasulullah menjawab, faqala alaihi salam, Rasulullah SAW menjawab, adrik ibna ammik fahuwa amin. Susul, kata Nabi, susul sepupumu itu, dia aman. Nah, langsung dikabulkan oleh Rasul. Susul sepupumu itu ke pinggir laut, dia aman, ajak sini. Faqala, Umair berkata, a'tini alamatan, ya Rasulullah, supaya dia percaya berikan aku tanda. Takutnya dikira cuman bohong Pak, dikiranya mau menjebak gitu. Nanti dikiranya Umair ini mau menjebak, karena Umair udah masuk Islam duluan, menjadi sahabat Nabi kan. Dikiranya nanti Umair mau menjebak Safwan supaya nanti dia eksekusi mati. Takutnya dia mengira gitu ya Rasul, berikan aku tanda bahwa engkau telah memaafkan dan mengamankan dia, memberikan rasa aman bagi dia, menjamin keamanan dia bahwa dia tidak akan dieksekusi mati. Apa tanda yang Nabi berikan Pak? Fa'atohu imamatahu, Rasul memberikan imamahnya. Imamah itu sorban yang di kepala Pak. Apa nama kita ya? Imamah itu udeng-udeng kan? Hah? Udeng-udeng, imamah aja udah disebutnya. Rasul memberikan udeng-udengnya, sorban yang di kepalanya itu beliau buka langsung. Padahal beliau lagi pakai imamah, beliau buka. Nih, ini tanda berikan kepada Safwan bahwa dia sudah aku berikan rasa aman. Artinya nggak akan dieksekusi mati dan akan kumaafkan. Dibawalah Pak ya. Fa akhadha Umair, maka Umair membawa sorbannya Nabi itu. Hatta idza laqiya Safwan qalalah, hingga saat Umair tiba di pinggir laut tadi, dia bertemu dengan Safwan, dia berkata kepadanya, fidaka abi wa ummi. Nah, fidaka abi wa ummi ini bahasa ungkapan. Artinya secara letterlek itu, secara bahasa, jaminan bagimu ayah dan ibuku. Maksudnya, percayalah padaku wahai saudaraku, wahai sepupuku. Fidaka abi wa ummi, ji'tuka min indi afdolin nas, aku datang kepadamu dari sisi orang yang paling utama, maksudnya Rasulullah. Wa abarrin nas, dan orang yang paling baik. Wa ahlamin nas, orang yang paling santun. Wa khairin nas, dan orang yang paling baik. Wa huwa ibnu ammik, dan ketahuilah wahai Safwan, beliau itu adalah sepupumu juga. Karena Safwan bin Umayyah dengan Rasulullah itu masih ada hubungan kerabat. Ya, kalau Safwan ini dari Bani Jumah, Rasulullah dari Bani Hashim, masih ada hubungan kerabat. Satu kakek, ya. Satu buyut gitu. Dia itu sepupumu juga. Wa izzuhu izzuka, kalau dia mulia, kamu juga mulia. Wa syarafuhu syarafuka, kehormatannya kehormatanmu. Kalau dia terhormat sebagai nabi, engkau juga ikut-ikutan terhormat. Wa mulkuhu mulkuka, kerajaannya juga kerajaan. Artinya Nabi sudah bisa mengislamkan seluruh Arab, terhormatlah Nabi, maka terhormat pula seluruh bangsa Quraisy. Dan ini dibujuk seperti itu Pak. Ya sempat itu nolak itu. Kamu ngapain kesini? Mau menjebak aku ya? Mau membawa aku kepada Muhammad supaya aku dieksekusi mati? Ya, gitu ya. Enggak, aku kesini mau menjemput engkau untuk kau bertemu dengan Rasulullah. Pasti dia memaafkanmu. Dia orang baik, sangat mulia, sangat pemaaf. Dia, kerajaannya adalah kerajaanmu, kemuliaannya kemuliaanmu. Qala Safwan. Safwan berkata, inni akhafuhu ala nafsi, aku takut
menghadapi dia melebihi ketakutanku pada diriku sendiri. Jadi saking apa ya, ketakutan Pak, takut dibunuh. Aku ini udah banyak dosa sama Muhammad itu. Udah terlampau sakit Muhammad dan sahabatnya itu, ayahku menyakitinya dan aku juga ikut-ikutan. Aduh, aku nggak berani deh katanya. Aku nggak berani untuk menghadapi dia. Qala, Umair berkata, huwa ahlamu min dzalika wa akram. Ketahuilah wahai Safwan, beliau itu lebih hilim, sangat pemaaf dari hal itu dan lebih mulia, sangat pemurah. Wa arahul imamata alamatal amani. Disitulah Kak, Umair menunjukkan sorbannya Rasul, imamahnya Rasul kepada Safwan sebagai tanda keamanan baginya. Ya, begitu sempat ragu tadi kan, apa benar dia mau memaafkanku? Tunggu sebentar, dia ambil itu di ontaknya, dia ambil, disimpan sorban Nabi. Ini apa? Ini sorban Rasulullah yang beliau pakai waktu masuk kota Mekah. Terus ini buat apa? Ini jaminan dari beliau bahwa kau aman. Sampai segininya Rasulullah, iya. Demi keamananku, iya. Baru percaya Pak. Baru percaya. Faraja'a ila Rasulillah. Maka Safwan pun pulang ke Mekah menghadap Rasulullah. Wa qala lahu. Lalu Safwan bertanya kepada Rasulullah. Ini masih setengah nggak percaya. Di hadapan Rasulullah dia masih nanya lagi. Inna hadza yaz'umu annaka ammantani. Wahai Muhammad, apa benar orang ini, maksudnya Umair nih yang bawa-bawa sorbanmu membujuk aku datang kepadamu ini, apa benar dia mengklaim bahwa engkau memberi aku keamanan? Qala, kata Nabi, sodako, benar. Katanya benar. Umair benar, tidak bohong. Dia yang meminta kepadaku untuk memberi aman kepadamu agar kau tidak dibunuh, tidak dieksekusi mati, dan kau termasuk orang-orang yang diberi pengampunan. Qala, apa kata Safwan? Amhilni bil khiyaris syahrain. Beri aku tempo. Ya. Wahai Muhammad, beri aku tempo untuk menentukan pilihan. Masuk Islam buru-buru atau tidak. Berapa lama? Syahrain. Dia minta 2 bulan. Beri aku tempo 2 bulan wahai Muhammad. Untuk apa? Berpikir-pikir. Karena luar biasa Pak, Safwan ini bapaknya tadi ya kaya raya, terus dia cukup ya terkenal. Rada masih ada gengsinya Pak. Jadi nggak langsung begitu menghadap ketemu Rasulullah, masih ngomongnya Muhammad lagi. Udah gitu masih setengah percaya. Apa benar nih Umair bawa aku ke sini untuk kau berikan keamanan, atau jangan-jangan aku dijebak? Tidak, Umair benar. Ya udah, kan engkau orang baik, aku cuma minta tempo. Jangan langsung aku masuk Islam sekarang. Beda dengan yang lain ya. Kalau tadi kan yang lain langsung syahadat semuanya. Ini mah enggak, dia minta tempo 2 bulan. Qala, Rasulullah menjawab, arba'ata ashhur. Boleh mau 4 bulan juga kata Rasulullah. Nah, ya jadi Rasulullah lebih melonggarkan lagi. Atuh arek 4 bulan ya, ya udah mah enggak. Mau 4 bulan juga nggak apa-apa. Coba Pak ya, di sini bisa kita lihat segitu kepada orang yang boleh dibilang termasuk penjahat, tapi beliau memaafkan asal dia mau, ya. Dia ada niat baik, itikat baik 2 bulan buat berpikir kira-kira masuk Islam buru-buru atau enggak. Kata Rasul, enggak, jangankan 2 bulan, 4 bulan juga aku kasih. Thumma aslama radhiyallahu anhu wa hasuna islamuhu. Kemudian setelah waktu yang ditentukan tadi, beliau akhirnya masuk Islam dan bagus keislamannya. Ya, emang nggak langsung Pak. Safwan bin Umayyah ini tidak langsung masuk Islam, tapi dia minta waktu dan dikabulkan. Dan setelah masa berpikir itu, dia melihat memang Islam agama yang benar. Barulah dia menyatakan masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Inilah sahabat yang bernama Safwan bin Umayyah
ya, putra dari seorang pembesar Quraisy yang memusuhi Nabi, yaitu Umayyah bin Khalaf, ya. Dan dari kisah ini juga menunjukkan bahwa masuk Islam tuh nggak mesti langsung, Pak, ya. Kalau memang dia itu butuh waktu berpikir, kasih aja. Ya, ketika ada saudara kita mungkin dari agama lain ingin ikutan dulu kepada Islam, pengen tahu dulu, belajar dulu, tapi belum pengen baca syahadat, belum mau login istilahnya, biarin, nggak apa-apa. Kasih tahu aja dulu, dia nanya-nanya Islam kayak gimana sih, sholatnya gimana, nah, kasih unjuk tata caranya. Saya dengerin ceramah-ceramah ini bagus-bagus ya, sok biarin biar dia dengerin dulu. Jangan dipaksa login dulu syahadat tuh, jangan. Nanti dia udah ngelihat Islam bagus, nah dia yakin. Jangan dipaksa, biar dia yakin dulu, baru dia login masuk Islam, ya. Nah itu yang disebut mu'allaf tuh, yang seperti itu, ya. Mu'allaf itu bukan hanya yang baru masuk Islam, tapi orang yang baru akan mau, ada niatan mau masuk Islam, itu mu'allaf, ya. Jadi dia diberikan pelan-pelan, dan Nabi tidak tanggung-tanggung. Nanti ada di bagian berikutnya, ya. Nabi memberikan banyak ghanimah, ya, peperangan. Nanti setelah perang Fathu Mekah ini ada perang Hunain, itu melawan suku-suku yang Arab yang masih ada tersisa di sekitar Mekah. Itu baru perang besar itu. Nah nanti orang-orang seperti Safwan ini mendapatkan ghanimah besar untuk memantik, memberikan secercah perhatian kepada dirinya agar dia termotivasi dengan agama Islam. Ya, karena orang-orang kaya begitu dimotivasinya dengan harta dulu, Pak. Ya. Walaupun beliau bukan karena dengan itu, setelah itu masih ada waktu-waktu lagi. Nah, baru setelah beliau benar-benar yakin masuk Islam. Ya. Ini yang Nabi berikan pengampunan kepada Safwan bin Umayyah. Bagus keislamannya setelah itu. Kemudian tokoh lain siapa? Di sini yang terakhir di bagian ini, sebelum nanti masuk kepada bab-bab berikutnya masih seputar Fathu Mekah. Dalam kisah ini ada lagi tokoh berikutnya. Di sini perempuan. Wa amma Hindun bintu Utbah fakhtafat thumma aslamat wa ja'at ila Rasulillah farahhaba biha wa qalat lahu wallahi ya Rasulullah ma kana ala dhahril ardi ahlu khaba'in ahabbu ya ilayya an yadhillu min ahli khaba'ika thumma ma asbahal yawma ahlu khaba'in ahabbu ilayya an ya'izzu min ahli khaba'ika. Nah ada tokoh berikutnya perempuan, Pak. Ini sangat terkenal nih. Dia masuk Islam di saat pembebasan Mekah. Siapa dia? Hindun binti Utbah. Siapa Hindun ini? Hindun inilah istri dari Abu Sufyan. Suaminya udah lebih dulu masuk Islam. Waktu Nabi mengepung Mekah dan suaminya nego masuk Islam. Hindun sempat marah kan suaminya masuk Islam, tapi begitu melihat akhlak Nabi, kebaikan Nabi, memaafkan seluruh penduduk Mekah, Hindun baru berani keluar rumah mendatangi Nabi. Ya. Padahal Hindun ini termasuk perempuan Quraisy yang banyak menyakiti umat Islam juga. Bukan cuma dia istrinya Abu Sufyan, 11-12 sama lakinya, Pak. Tapi dia pada waktu perang Uhud melakukan perbuatan keji. Yaitu apa? Ya, saat itu dia minta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah. Kenapa Hindun minta Wahsy membunuh Hamzah, seorang budak hitam membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib? Karena dendam. Hindun itu Wahsy membunuh ayahnya. Hamzah membunuh ayahnya Hindun, yaitu Utbah bin Rabi'ah di perang Badar tahun 2 Hijriah. Dendam dia di tahun 3 Hijriah. Kata Hindun, kalau kau berhasil membunuh Hamzah, kau akan aku bebaskan. Karena bukan cuma ayahnya doang yang dibunuh, Pak, oleh Hamzah di perang Badar itu. 3 orang terbunuh di medan perang Badar dari keluarganya Hindun. Ayahnya Utbah bin Rabi'ah, ya, pamannya siapa namanya itu ya, Walid Syaibah bin Rabi'ah, kemudian adik laki-lakinya
Walid bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. 3 orang ini, ayah, paman, dan saudara laki-lakinya terbunuh di medan Badar. Dan dia menengarai penyebabnya Hamzah. Maka dia dendam. Di perang Uhud dia minta, Wahsy, tugas kamu di medan Uhud cuma satu, incer tuh orang yang pakai burung ontak ininya, bulu ontak di dada. Bantai dia, tombak dia. Berhasillah Wahsy. Ya, hadiahnya apa? Dibebaskan dari perbudakan, dikasih hadiah. Dan beres Sayyidina Hamzah terbunuh, kiranya udah beres urusan. Enggak, didatangi mayatnya Pak di medan Uhud itu. Dan apa yang dilakukan Hindun? Dibelek dadanya Hamzah, ceret, dibedah, ya, diambil jantungnya, di riwayat lain hatinya diambil, dikunyah oleh Hindun, nggak ditelan, dilepehin lagi. Nabi begitu melihat kondisi jenazah Hamzah, nangis bukan main, sedih, kecewa. Nah, tapi itu berlalu masa itu. Setelah tahun 3 Hijriah, di tahun 8 Hijriah, ya, Hindun datang meminta maaf kepada Nabi, meminta pengamanan, Nabi maafkan. Ya. Sempat dia fakhtafat, dia bersembunyi. Tsumma aslamat, dan dia masuk Islam. Ya. Sempat ini dia takut dulu, Pak. Ngumpet di rumah, dia nggak mau keluar. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Dan diterima baik oleh Nabi. Dikiranya mau dieksekusi mati, enggak. Nabi memaafkan karena sudah tahu suaminya Abu Sufyan udah masuk Islam. Ya, masa istrinya enggak, udahlah, dikasih kesempatan. Waja'at ila Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah, farahhaba biha, dan Rasul menyambutnya dengan baik. Wa qalat lahu, Hindun berkata kepada Rasulullah setelah masuk Islam, ya. Apa kata Hindun? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, makana ala dhahril ardi ahlu khaba'in ahabba ilayya an yadhillu min ahli khaba'ik. Tidak ada penduduk bumi, ya, tidak ada satupun penduduk bumi di atas muka bumi ini, ya, dari orang-orang yang tinggal di kemah-kemah di muka bumi ini, di rumah-rumah keluarga manapun di muka bumi ini, yang paling aku sukai untuk terhina kecuali dari keluargamu, kecuali daripada keluargamu. Dulu sebelum masuk Islam, kata Hindun, tidak ada penduduk bumi yang paling aku benci dan paling aku harapkan kehancurannya selain keluargamu, selain engkau dan keluargamu. Ya, itu kan tadi Hamzah itu, Pak. Ya, Hamzah kan keluarga Nabi, paman Nabi, dia benci banget. Tsumma, tapi kemudian, ma asbahal yauma ahlu khaba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khaba'ik. Tidak ada penduduk bumi, ya, dari penduduk bumi, ya, yang tinggal di muka bumi ini yang lebih aku cintai untuk mendapatkan kemuliaan kecuali keluargamu. Ya. Nah, jadi berbalik lah, ya. Hindun yang tadinya membenci mati-matian kepada Nabi, bahkan menyakiti Nabi, beliau akhirnya masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik. Dan dari Hindun inilah nanti Abu Sufyan dan Hindun ini lahir seorang pemimpin Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah Umayyah, Bani Umayyah, ya. Ini kisah orang-orang di Fathu Mekah yang mendapat pengampunan dari Rasulullah. Teladannya bagi kita adalah ya memaafkan orang lain, ya, ketika sedang berkuasa. Teladani Rasulullah. Ya, jangan sampai jadi orang yang tidak mau memaafkan, Pak. Sampai di acara halal bihalal dia nggak mau maafin. Ya, di halal bihalal itu ada omongan gitu. Di belakang itu ibu-ibu pada ngomong sebelum saya tampil ceramah, itu ada suara ibu-ibu di belakang. Aing mah moal ngahampura ka manehna cenah meskipun salam-salaman ge cenah. Kayak tinggalikeun pas beres tausiah ustad tah. Kayak saya mah pas bagian salam-salaman moal ngahampura kasih eta. Astagfirullah. Kok bisa begitu ya orang gitu ya? Rasulullah aja nggak begitu. Ini bayangkan, menyakitinya bukan cuma menyakiti hati, Pak, bukan menyakiti dari segi harta, tapi jiwa loh. Pamannya dibunuh, sahabatnya dibunuh, tapi orang-orang itu dimaafkan oleh Rasulullah. Ya, kita memang nggak bisa kayak Rasulullah, tapi paling tidak berupaya, ya, untuk mau memaafkan.
Ya kalau kayak Gus Dur apa? Ya, ketika ditanya oleh Kick Andy, siapa orang yang paling berperan dalam menjatuhkan melengsarkan Gus Dur? 2 orang, gitu kan? Kata Gus Dur, si Fulan dan si Fulan. Gus Dur masih baik-baik sama mereka, baik, memaafkan mereka. Maaf iya, lupa tidak, gitu Pak. Kata Gus Dur. Maaf mah harus Pak, tapi kalau lupa gimana dong? Ya namanya sejarah mah kita nggak bisa lupakan. Tapi maaf iya, itu contoh yang baik kayak begitu. Maafin aja udah. Masalah lupa proses. Nah itu Rasul, beliau maafkan. Nah setelah itu baru datang utusan-utusan dari daerah Pak, kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Siapa saja mereka dan bagaimana nanti kisah-kisah selanjutnya masih di Fathu Mekah semua ini ya. Nah, nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan bulan depan. Karena jadwalnya sebulan sekali untuk bagian Nurul Yakin ini ya. Kita tutup dengan doa ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min syarri ahwali ahli nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu